Halo, Assalamualaikum. Lur, absen dulu yuk. Dari kota mana nih yang hadir nih? Yang kemarin nonton hadir lagi nggak? Komen deh. Kita lanjutkan lagi ya pembahasan yang sebelumnya tentang ciri, beberapa ciri. Suka dengan alam, suka petualangan dekat dengan alam, suka sesuatu yang kehijau-hijauan, ketenangan, yang jelas alam, entah air, entah apapun itu. Punya cinta, punya perasaan sayang dengan tumbuhan, hewan, alam atau makhluk atau apapun itu, makhluk ya apapun itu juga. Seseorang ini lebih ke rendah hati, ya. Seseorang ini suka melek malam ya gitu. Tapi ini bukan soal begadang yang nggak jelas dan sebagainya ya. Bukan juga karena banyak pikiran terus nggak bisa tidur malam, bukan karena itu sih. Enggak ya, tapi memang ada sih orang-orang yang suka aja melek malam tuh suka, walaupun ada masalah atau nggak ada masalah tetap suka aja gitu, kayak gitu. Dan juga seseorang ini tuh dia sangat haus akan ilmu, doyan ilmu, pengen belajar terus, lebih suka ke hal-hal, suka juga dengan budaya-budaya. Dan biasanya ciri-cirinya itu auranya tuh menenangkan. Jadi keberadaan seseorang ini tuh bisa ngebuat orang yang lain itu menjadi tenang gitu. Dan orang ini suka lelaku batin atau perjalanan batin. Perjalanan batin itu artinya yaitu tadi berlaku sabar, ikhlas, berlapang dada, rendah hati gitu. Ya. Dan juga suka dengan simbol. Dan orang-orang ini tuh bisa mengartikan simbol yang nggak bisa diartikan oleh orang lain gitu. Misalkan ya contoh tanda-tanda alam lah ya gitu. Mungkin kamu bisa kayak ngerasa bahwa ini pohon ini sedang berbicara dengan Tuhannya, ini sesuatu ini dia sedang berdoa dengan Tuhannya dan sebagainya. Atau mungkin ngerasa bahwa ini tempat ini tuh ada sesuatunya gitu yang nggak kelihatan tapi ada energinya di situ ya. Nah kemudian entah kenapa kalau seseorang ini tuh berada di tempat-tempat yang sakral ya, lebih ke religius maksudnya ya. Itu ya, contoh kayak candi itu kan bisa dikatakan sakral ya. Tapi jangan lari ke metafisika terus ya otaknya ya gitu, nggak nyambung nanti. Sesuatu yang religius gitu. Ya contoh kayak apa ya? Ya contohnya kayak candi gitulah, atau mungkin tempat-tempat peribadahan ya. Atau mungkin tempat-tempat yang dikeramatkan gitu. Tapi suka ini bukan berarti tentang wah di situ ada demitnya, ada ini pengen minta nomor, bukan gitu. Maksudnya kayak ngerasa tenang aja, kayak bisa menghargai dengan benar-benar bahwa suatu tempat ini memang dijaga. Sakral itu kan artinya sesuatu yang dijaga sih sebenarnya gitu ya. Tapi ya gitu, namanya kata-kata sakral tuh pasti larinya ke mistis kan gitu. Tapi sebenarnya makna sebenarnya itu tidak selalu ke mistis gitu, tapi tentang sesuatu yang dijaga, itu yang disebut sakral itu sendiri sih. Tapi bukan berarti juga seseorang ini penyembah pohon, penyembah batu, ya bukan gitu ya. Ya simbol, paham kan tentang simbol gitu loh. Contohnya nih ada mungkin beberapa agama yang punya simbol kayak ada patungnya atau apa kayak gitu ya, mereka berdoa menghadap patung. Ya itu bukan berarti dia menyembah sang patung ya, enggak ya gitulah, jangan disalah arti gitu. Itu suatu simbol karena simbolnya adalah satu, arti satu ini adalah Tuhan itu kan satu gitu, disimbolkan oleh sesuatu gitu loh. Ya tetap biasanya berdoa tetap kepada sesuatu yang tak terlihat tadi gitu, cuman untuk menetapkan suatu arah aja biasanya gitu. Sama dengan Muslim juga kan, kalau Muslim itu kan titiknya di Ka'bah tadi gitu loh, titiknya Ka'bah tadi ya, itu simbol juga gitu loh ya. Bukan berarti kita sembahyang menyembah Ka'bah kan, enggak sih, itu simbol. Nah kayak gitu. Suka dengan budaya sorry
ya suka dengan budaya. Budaya tuh ya ngerti lah ya makna budaya gitu, misalkan contoh kayak keris gitu atau mungkin pakaian-pakaian adat gitu ya, tapi bukan berarti ya gini ya. Banyak orang blunder sebenarnya ya, kadang ketika orang ngoleksi keris, wah di kilau ini ada jimatnya, ada jinnya, bisa ini bisa itu, gila namanya, itu tolol namanya, sorry ya, aneh gitu loh. Kalau ada orang yang meyakini bahwa wah nih benda ini bisa membuat kamu begini bu, aneh, udah nggak masuk akal, kita pakai logis-logis aja lah gitu ya. Gitu. Nah kemudian ciri selanjutnya, seseorang ini tuh peka. Peka itu intuisinya main ya, satu intuisinya itu kuat. Kemudian seseorang itu biasanya bisa merasakan perubahan suasana hati dari seseorang. Ya walaupun orang itu tersenyum, tertawa, itu kayak kamu tuh bisa ngerasa bahwa dia nih dalam hatinya lagi banyak problem nih. Dia berpura-pura untuk happy aja biar dia nggak kelihatan lagi dalam kesulitan misalkan. Kamu bisa ngerasain kayak gitu. Nah biasanya orang-orang yang notabene saya bahas ini, ciri-ciri seperti ini juga ngerti mana yang bertopeng, mana yang nggak bertopeng. Mana orang yang bener-bener belak-belakan, yang apa adanya, dengan orang yang berpura-pura tuh paham banget. Ya pahamnya tuh karena ngerasa tadi loh gitu. Ya untuk kamu-kamu yang mungkin pernah belajar olah rasa, pasti tahulah dengan apa yang gue bahas ini gitu. Ya kalau nggak tahu ya mungkin kamu perlu belajar lebih dalam lagi gitu. Ingat ilmu itu luas ya, jangan pernah batasi ilmu gitu. Dan di sini saya tidak mengajari siapapun, saya tidak menggurui siapapun. Kita cuma ngobrol kayak biasanya ya kan. Tema kita ngobrol kan. Tapi obrolan yang mendalam dan penuh dengan daging kayak gitu sih lur. Ya medianya tetap kertas-kertas nggak jelas. Sekali lagi biar ada yang direkam gitu. Kalau sayanya nongol terus saya direkam, wah ribet gitu. Ribetnya apa? Aduh pokoknya pusing lah. Ngatur kamera, ngatur pencahayaan, belum lagi mungkin editing yang ya ribet gitu. Saya nggak suka yang ribet, yang gampang-gampang aja, open kamera, ngoceh, selesai begitu ya. Sambil ngopi deh, sambil ngopi, sambil duduk santai di teras kayak apa ngapain gitu, pokoknya santai lah ya. Itu kan. View. Dan juga memang orang-orang ini tuh hobi ya, hobinya ya bisa dikatakan hobi, bisa dikatakan suka. Terkadang suka dan hobi itu kayak beda-beda tipis nggak sih? Dibilang hobi yang nggak hobi banget, itu lebih ke suka lah gitu. Suka tentang perjalanan gitu, sesuatu yang mungkin berfantasi ya, tapi fantasi yang positif sih. Kayak gitu. Dan juga memang suka dengan obrolan dan cerita tua. Ya cerita zaman dulu, obrolan-obrolan yang tua gitu. Dan juga biasanya suka juga bergaul dengan orang yang lebih tua, entah mbah-mbah atau Pak D atau siapa. Kayak suka banget dengan pelajaran-pelajaran hidup, makna-makna hidup. Nah itu arahnya tuh ke situ. Itu sih. Ya lebih apa ya. Dan juga kamu tuh punya cara sendiri ya sebenarnya dalam proses menyembah Sang Tuhan tadi. Tidak terpaku dengan apa yang sudah ditetapkan manusia lain atau kelompok lain gitu. Ya misalkan nih, kalau di Islam sembahyangnya ada 5 waktu ya kan. Ya mungkin kamu KTP-nya Islam nih, cuman caramu menyembah itu ada sesuatu yang lebih, yang mungkin orang lain nggak tahu gitu. Ya mungkin tetaplah pondasi 5 waktu tetap, cuman kamu ada sesuatu yang lain. Misalkan kamu dengan meditasi kamu bisa ngerasa bahwa deket banget sama Tuhanmu gitu misalkan. Atau melalui zikir, atau mungkin melalui tirakat tertentu ya sesuai dengan keyakinan kamu gitu loh. Itu yang saya sebut berbeda tuh. Jadi kamu tuh punya cara kamu sendiri dalam berurusan dengan Tuhanmu, sangat-sangat tidak terpaku dengan apapun yang sudah ada gitu loh. Gitu. Karena biasanya penempatan kamu nih kelasnya ya lebih dari kelas dasar, yaitu syariat tadi gitu kan. Di situ ada syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat ya, gitu lah ya, ada sesuatu yang lebih gitu. Itu
Oke, kalau secara karakternya nggak mau diem ya orangnya. Rame, dalam arti rame itu bukan cerewet, bukan bawel ya, yang kalau udah ngomong dari A sampai Z nggak berhenti, itu bukan kayak gitu ya. Arti rame itu hidupmu tuh kayak penuh banget dengan warna ya. Terkadang kamu juga bisa selalu menemukan makna di setiap suatu masalah itu. Kamu suka dengan sesuatu yang baru, dan terkadang lebih suka sendiri daripada bersama banyak orang. Bukan berarti kamu antisosial, tapi kamu lebih nyaman sendiri sih gitu. Dan kamu tuh aktifnya di malam hari ya, bukan kalong juga lah ya. Kalong cari makannya malam, bukan gitu ya. Maksudnya aktifnya malam tuh ya, inilah tadi ada kaitan dengan mungkin beberapa di antara kamu yang suka melek malam gitu. Gitu sih Lur. Jadi dengan malam hari tuh kamu kayak sinkron banget. Kamu sering menemukan petunjuk, ide, firasat, atau mungkin hal-hal yang nggak orang lain tahu gitu. Ya, kayak bisa ngerasa bahwa oh ini bulan depan nih energinya segini, begini ya. Ya gitulah pokoknya ya. Cuman kalau kamu jelaskan, terangkan dengan orang, ya orang nggak ngerti, malah kamu dibilang halu. Ya gitu. Tapi ya jujur sih, memang ini masih banyak banget pembelajaran yang perlu didalamin lagi ya. Lebih ke praktek sih kalau menurutku ya gitu, lebih ke praktek. Ya kalau bicara ilmu udah banyak banget ya, ilmu-ilmu yang kamu punya tuh banyak ya, jauh lebih hebat dari siapapun lah misalnya. Tapi ya sayangnya nggak ada prakteknya, tipis prakteknya itu. Jadi kayak ya gimana ya, ibaratnya kamu punya banyak alat tapi nggak kepake gitu loh, gitu. Dan perlu mengasah ulang. Banyak yang perlu diasah di sini. Ya, jangan berhenti untuk belajar ya Lur ya. Karena ini kan temanya kemarin dari awal mula tentang leluhur ya, sampai ke merambah ke tentang ciri. Nanti kita lanjutin lagi nih gitu sampai ke proses ke tentang kehidupan dan sebagainya. Itu akan panjang nanti pembahasannya gitu. Lebih ke ya pokoknya lebih kepada kehidupan aja lah gitu pembahasan kita, tapi dengan versi yang berbeda gitu. Selamat datang di channel yang berbeda. Sampulnya sama, isinya beda gitu ya. Sih tak ngopi sih delete. Skripol, ngopi, ngudut ya kan, ada roti, nyemil roti, widih polenai. Masalah duniawi kok sih taruh aja dulu, simpen aja dulu, pusing ya. Kalau udah mikir dunia pasti pusing, nanti dulu aja, simpen aja. Waktunya santai-santai gitu loh Lur ya. Oke. Dan juga di sini ciri selanjutnya adalah tentang rezekinya. Rezekinya tuh banyak, tapi biasanya kalau udah bicara tentang rezeki, otak manusia cenderung ke cuan, ke duit. Ya memang itu bentuk dari rezeki, tapi kan rezeki bentuknya luas ya. Punya, bisa rendah hati, bisa kaya hati. Wah, kamu tuh orang kaya ya gitu. Arti rezeki banyak ini, di setiap kesulitan kamu selalu ada jalan. Kalau nggak jalan itu ide, atau tiba-tiba kayak kepikiran sesuatu. Misalkan nih kamu lagi kesel gitu sama orang, ini orang jahat banget ya, bla 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 gitu. Atau misalkan kamu sedih karena seseorang ya, misalkan kamu disakitin orang, sedih kayak nggak terima ya Tuhan, nggak terima dia begini ya. Sedihnya kamu tuh bentar doang ya kayaknya ya. Toh juga nanti juga ketawa lagi sih gitu.
Entah kenapa ketika kamu ngerasa sedih dan terpuruk tuh ada dorongan hatimu kayak mengatakan, lu ngapain kayak gitu? Lu ngapain harus ngebuat fisikmu sakit gitu misalnya? Lu ngapain kok hilang semangat? Kamu tuh tipe orang yang penuh dengan semangat gitu misalnya. Kamu tuh orang yang pinter gitu misalnya. Kamu harus bangkit. Nah, kadang tuh ada kayak suara-suara halus, suara-suara kecil yang seperti mendobrak dirimu untuk, oh iya ya, aku gak boleh nih kayak gini terus nih. Wah, aku gak bisa dong kayak gini terus. Aku harus begini gitu. Sama halnya dengan makna berserah diri. Ya, berserah diri itu bukan berarti kamu, ya wis lah gini aja hidupku cukup ya. Aku cukup tuh dalam lisannya doang, tapi hatinya ngedumel gitu ya. Kayak pengen yang ini, pengen itu. Makna dari berserah diri itu adalah menyerahkan ya segala sesuatu, yaitu hasil, kepada Sang Tuhan dan memaksimalkan usahanya atau ikhtiar. Itu sama tuh. Itu yang disebut berserah diri. Bukan orang yang ya wis lah mas, wis namanya juga hidup, namanya juga wis takdir, ya iso nih kaya ngene ya tak lakoni. Ya wis, kalau memang dia memang menikmati itu ya silakan gitu. Tapi biasanya ciri-ciri seseorang yang sedang gue bahas ini tuh kayak nggak bisa. Aku nggak bisa nih sampai di sini doang gitu. Aku harus terus bergerak. Aku harus jadi sesuatu. Ada kayak selalu dorongan yang kuat gitu loh. Nah, contoh halnya dengan masalah ilmu juga tuh sama. Ya aku nggak bisa, pemahamanku cuman di sini aja. Aku harus mencari terus sesuatu yang mungkin itu yang kamu butuhkan dalam hidupmu, atau mungkin sesuatu yang belum ketemu tuh kayak terus dicari ilmunya nggak cukup sampai di sini, aku harus tambah lagi nih gitu misalnya. Jadi kurang lebih tuh seperti itu yang disebut makna berserah diri tuh. Instingnya tajam ya. Kamu punya ketajaman berpikir namanya ya. Itu secara umumnya, secara ilmiahnya yaitu ketajaman berpikir. Cuman kalau secara non ilmiah ya itu biasanya disebut dengan bahasa terawang. Ya sebenarnya terawang itu adalah tentang bentuk dari ketajaman berpikir. Cuman balik lagi tergantung ya dari sudut mana nih kamu mau ngebahasnya. Kalau kamu bahas secara ilmiah, ya itu tadi pasti banyak metode tentang ilmiah tadi. Ya, entah ketajaman berpikir itu biasanya bisa tentang ya saraf-saraf tertentu atau tentang sains gitu mungkin gitu. Itulah ya. Cuman di sini kan aku bahasnya bukan dari hal yang ilmiah. Jadi tidak terlalu ke ilmiah. Jadi aku berusaha untuk di tengah agar kalian bisa memahami, dan aku permudah bahasanya dipermudah gitu. Tajam, kamu tuh orang tajam. Tapi juga memang keras ya. Itu kan keras. Nyebelin. Kerasnya nauzubillah widih. Inilah sesuatu yang buruk. Penuh dengan bara api. Apapun itu elemen kamu ya. Itu apapun elemennya, kamu tuh kayak panas aja gitu. Misalkan nih kamu zodiaknya elemennya air. Elemen air tuh ada Scorpio, Pisces, Cancer misalkan nih. Yang namanya air itu kan bisa panas bisa dingin tergantung kondisinya. Entah itu elemennya tanah atau apapun itulah gitu. Yang jelas tuh di sini secara karakternya keras gitu. Keras ini bukan berarti emosional juga, enggak sih. Jadi lebih ke pendapat atau keinginan yang susah dipatahkan orang gitu. Apalagi kalau kamu sudah dihina. Makin dihina makin menjadinya apa? Menjadi lebih semangat gitu loh. Jadi bukan baper, marah itu wajar manusiawi. Cuman kamu tuh orang-orang yang bisa memproses suatu emosi itu dengan arah yang baik gitu. Karena kita hidup butuh emosi, ya. Kalau nggak ada emosi ya nggak akan ada semangat gitu loh. Gitu. Dan juga memang kalau bicara tentang sisi negatif ya cemburu
cemburu dan cemburu. Ya cemburunya kuat sih, apalagi kalau udah sayang banget sama orang ya. Ya sayang lah, nggak usah pakai banget lah, sayang aja udah pakai cemburu nih gitu. Kayak jelas banget cemburunya. Dan juga memang kamu tipe orang yang sulit untuk menutupi ekspresi kayak gitu. Jadi bukan tipe orang yang bertopeng, bukan. Nggak bisa pula disuruh topeng, nggak bisa gitu. Gerusa-gerusu, pemikir yang cepat, tapi terkadang ceroboh gitu. Ngapain? Senyum-senyum loh. Kebaca ya dirimu ya. Ben tak kuliti kamu di sini. Gairah, punya gairah yang kuat. Iya. Gairah itu luas ya. Ngerti lah ya makna gairah itu apa. Tapi jangan selalu ke negatif lah otaknya ya gitu. Karena gairah itu luas. Kamu selalu punya banyak sekali gairah dalam hidup gitu. Oke, satu sisi memang mudah kebawa ke perasaan, gampang nggak keenakan. Tapi ya kalau sudah dilukai yang cukup menggores, kayaknya susah deh untuk mengatakan maaf gitu sih. Gitu. Kita minum lagi ya, bentar ya. Kamu tuh sebenarnya fleksibel ya orangnya, santai gitu. Tergantung dari lawan bicara atau orang yang berhadapan sama kamu. Kalau mereka orangnya keras ya kamu akan cenderung lebih keras. Orang yang baik kamu akan jauh lebih baik. Orang yang toksik ya kamu lebih toksik lagi. Orang yang manipulatif kamu rajanya manipulatif. Terkadang situasinya seperti itu. Dan memang kamu juga cukup mudah bergaul ya orangnya. Mudah bergaul, mudah bosan juga sih. Ya memang pembosan sih orangnya ya. Makanya sih hidupmu tuh penuh warna gitu. Gitu sih apa nih ya. Banyak sebenarnya. Cuma nanti kelamaan pula. Ini aku bahas semampuku aja ya lur ya. Oke, kemudian gini. Kamu tuh orangnya lebih ke humor ya, aku ngerasa lebih ke humor ya. Ya walaupun pendiam, misalkan ada beberapa di antara kamu mungkin, aku pendiam mas orangnya, iya memang pendiam gitu. Cuman sekali sedikit nyeletus tuh bisa kayak ngebuat orang ketawa gitu loh. Yang jelas sisi humornya cukup kuat di sini. Ya terkadang mudah apa ya? Mudah terjebak. Dalam arti terjebak nih, misalkan nih udah masuk ke sesi emosi, ya entah kenapa kayak dinginnya tuh lama gitu. Emosinya tuh kayak mudah menyala gitu. Atau misalkan kalau sedang terperangkap dengan perasaan ya, contohnya kayak nggak bisaan, ya ujung-ujungnya dimanfaatin orang gitu. Jadi kadang sisi negatifnya di situ, kayak di sisi tertentu itu kurang kendali gitu loh lur, paham lah ya. Gitu. Oke, jadi dikatakan spesial, iya memang ada sesuatu yang spesial dalam dirimu ya, yang ku bahas di awal tadi, banyak hal kan gitu. Cuman di satu sisi ya banyak errornya juga, banyak sakleknya juga gitu. Jadi sebenarnya gini sih, poinnya tuh sederhana ya. Sederhananya adalah ya penting nih kamu ngerti dulu deh tentang dirimu. Ngerti tentang diri itu maksudnya gimana? Ya biasalah, kamu pahami dulu nih sifat burukmu tuh apa, toksiknya kamu tuh apa, itu kamu benahin.
Sebenarnya cuman itu loh PR kamu, tapi susah ya kan? Susah iya pasti. Gitu. Memperbaiki diri sendiri jauh lebih susah daripada memperbaiki diri orang lain. Ya sebenarnya sama-sama susah sih. Udah, pokoknya gini, jangan kamu perbaiki diri orang lain, gak akan bisa ya. Kenapa? Memperbaiki dirimu sendiri aja susah gitu loh, apalagi orang lain gitu ya. Gitu, paham lah ya. Sorry kalau agak muter-muter ya. Ya, jadi sekali menyayangi, sayang banget, cinta banget, tapi kebanyakan buta, posesif ya, berujung ke posesif atau ke controlling ya, terlalu mengikat gitu. Gitu. Dan juga banyak sekali histori lama ya, maksudnya gini, kenangan yang dalam-dalam, kenangan sangat mendalam. Sebenarnya kamu tipe orang yang sulit untuk melupakan sesuatu yang membekas, sesuatu yang mengenang itu susah sepertinya ya. Sampai sekarang pun mungkin masih kebayang-bayang, masih keinget, entah itu seseorang, entah itu apapun itu gitu. Itu sih. Oke, jadi segala sesuatu kembali ke kamu lagi ya Lur ya. Kembali kamu lagi. Ya, kamu harus belajar menemukan diri ya. Itu tadi seperti yang aku bahas tadi tentang sifat dan sebagainya. Dan juga memang kamu tuh kayak orang itu gampang kebawa atau gampang pingin gitu. Gampang pingin, apalagi kalau megang duit, aduh banyak banget kepinginannya ya. Pengen semuanya dibeli, apa-apa dibeli gitu. ya gitulah kalau bicara tentang negatifnya itu sebenarnya banyak, positif juga banyak. Tapi ingat ya, semua saya kembalikan ke kamu lagi. Karena kamu yang tahu persis tentang dirimu, gitu. Oke. Ya poinnya adalah belajar, ya perbanyaklah ilmumu dan pemahamanmu, entah itu dari sisi ilmiah atau sisi non ilmiah itu sendiri. Pelajari banyak hal, pelajari tentang bagaimana tentang dirimu, karena kamulah yang tahu kekurangan kamu apa, kelemahan kamu apa, errornya kamu apa, ya kan. Itu kenali dan pahami secara perlahan dan perbaiki itu. Dan juga di sini ya gitu sih, kadang kalau punya keinginan tuh wow, nggak bisa ditunda-tunda, harus gitu. Makanya jika kamu merasa kayak gitu juga, kamu harus perbaiki apa, belajar untuk menunda gitu. Apa yang kamu inginkan tuh berhenti dulu deh ya, berusaha untuk berhenti dulu ya, berhentilah. Kemudian pikirkan lagi, butuh banget nggak sih, banyak bertanya dengan dirimu seperti itu, agar nggak los-losan gitu loh. Ya, jadi untuk mencapai mencapai titik dimana kamu bisa merasa bahwa oh, aku ini ketitipan nih ya ilmu leluhur tadi. Kamu bisa mencapai titik itu, tapi itu tadi prosesnya tuh panjang dan nggak mudah. Nggak mudahnya adalah musuhmu nggak jauh-jauh dirimu sendiri. Kamu harus bisa kendalikan dirimu dulu di sini, memperbaiki dirimu, menstabilkan dirimu, ya, dan capailah ketenangan, kan gitu. Ketenangan tuh ya melalui spiritual dan sebagainya gitu. Dan proses pembersihan diri, ngeruat diri itu penting. Ya, ngeruat diri nih. Kamu harus bisa ngeruat diri nih. Ngeruat diri itu seperti apa sih? Gini loh, ngeruat diri itu yang gampang banget ya. Nggak perlu dimandiin kembang, nggak perlu dicemplungin ke laut ya, atau mandi di tengah-tengah sungai di Pangan Boyo kapok ya aneh, mandi tengah sungai ngapain juga. Untuk dikubur hidup-hidup misalkan, ya mati tuh. Nggak gitu sih. Ngeruat diri itu sederhana banget tuh gini ya. Ya ini biasanya nih kalau muslim ya wudhu, habis wudhu kamu sholat nih di sepertiga malam lah, sembahyang sesuai dengan keyakinan. Udah tuh zikir, udah tuh kamu nangis
Nangis itu kamu menyesali kesalahanmu dan kamu mengingat segala kesalahan itu sekecil apapun sampai ke titik mungkin kamu bisa merasakan bahwa oh hari ini aku nginjek semut nih. Rasakan sakitnya bagaimana semut itu terinjek gitu misalkan. Jadi proses untuk mengingat suatu kesalahan tuh sampai ke yang paling dalam. Jangan cuman yang mungkin umum-umum aja gitu, tapi sesuatu yang sangat mendalam itu harus kamu coba ingat. Dan kamu menangislah, menangis karena kamu mengingat bahwa oh diriku ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekeliruan, mungkin jauh darimu ya Tuhan, bla 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 bla. Teteskan air matamu di situ. Dan kamu lakukan rajin setiap malam. Nanti juga kamu kan ngerasa badanmu lebih enteng, hidupmu pun juga kayak lebih nyaman gitu. Orang mau ngomong apapun kayak apa ya, kayak kita cuma denger radio rusak aja gitu. Yang sebelumnya mungkin gampang tersinggung ini akan lebih stabil, yang gampang emosi juga akan lebih stabil, yang gampang cemburuan juga akan mulai mereda gitu loh. Dan juga kedewasaan akan tumbuh. Enak kan? Enak gitu. Kalau dengerin ocehanku enak. Tapi kalau kamu ngejalaninya, jajalan. Yang ngantuk lah, yang males lah, yang dingin lah, yang merinding lah, nanti ada hantu, ada ini. Berarti kamu belum siap di situ. Itu aja. Poinnya ke situ. Kalau terlalu banyak alasan berarti kamu belum siap dan belum ada panggilan hati, belum ada ketukan hati. Gitu. Jangan terlalu merasa spiritualan lah gitu. Kalau belum ada ketukan hati. Biasanya kalau orang sudah ada ketukan hati itu nggak peduli. Mau itu takut kayak mau itu dingin tuh nggak peduli. Pasti bangun dan terus menjalankan. Dan itu aja nggak cukup. Gitu ya. Nggak cukupnya apa? Akan banyak lagi yang perlu dipelajari lagi, yaitu secara praktik dalam kehidupannya. Itu kan proses dasarnya spiritual tadi. Ya realitanya adalah praktek. Bagaimana caranya kamu bisa bersikap ketika kamu dijelekan, disakiti, ya kamu berusaha untuk stabil di situasi yang kayak gitu-gitu loh. Kemudian menerapkan ilmu sabar, ilmu sadar, ilmu ikhlas, itu kamu terapkan dalam hidup kamu sebisanya, karena aku yakin kamu punya caramu sendiri, karena setiap orang pasti akan punya dorongan hati yang berbeda-beda gitu loh. Walaupun tujuannya sama, belajar sabar nih misalkan, belajar sabar ya, tapi aku yakin setiap orang akan punya caranya sendiri-sendiri untuk mencapai titik kesabaran itu sendiri ya. Jadi sesuaikan dengan apa yang kamu tahu aja gitu. Itu sih. Oke deh, ini dulu. Nanti kepanjangan, ngantuk pula kamunya. Ya wis lur, kita lanjut besok lagi ya di pembahasan berikutnya. Ya wis, doakan aku sehat ben aku bisa ngobrol sama kamu terus ya. Kita jumpa lagi the next time. Bye bye semua.